Assalamualaikum. Mereka jualan kain di pasar. Kasihan. Ustadz, Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskrim Motion Review. Video kali ini saya akan membahas sebuah film horor Indonesia yang sedang tayang di bioskop, yaitu film Pengabdi Setan 2. Dimana film ini tentu saja merupakan film lanjutan dari film fenomenal Pengabdi Setan tahun 2017. Di akhir film tersebut, Rini dan adik-adiknya kehilangan sosok ibu sekaligus adik bungsunya yang bernama Ian, akibat peristiwa mengerikan yang menimpa keluarga mereka di rumahnya di desa. Lalu seperti apa kelanjutannya? Berikut cerita lengkapnya. Di awal film kita dibawa ke daerah Lembang, tepatnya tahun 1955, di mana sosok Budiman Sailendra sedang ditunjukkan oleh seorang perwira polisi mengenai sebuah kejadian aneh, di mana ada puluhan mayat yang masuk ke dalam sebuah bangunan yang seolah-olah bersujud ke arah dinding. Di dinding tersebut tergantung sebuah lukisan yang mirip dengan wajah ibunya Rini di film Pengabdi Setan yang pertama. Setelah itu scene berpindah ke tahun 1984, yaitu 3 tahun setelah kejadian Pengabdi Setan yang pertama. Di sini diperlihatkan Rini yang sedang berbincang dengan direktur sebuah perusahaan. Sang direktur menyarankan Rini untuk melanjutkan kuliahnya yang dulu ia tinggalkan, karena ia membantu mengurus adik-adiknya. Di sini Rini masih berat untuk melanjutkan kuliahnya, karena kuliahnya berada di luar kota dan ia tidak mau meninggalkan adik-adiknya. Walaupun kuliahnya Rini gratis karena ia mendapatkan beasiswa. Sang direktur pun memberi kesempatan untuk Rini sampai besok untuk berpikir. Kemudian scene berpindah lagi ke tempat kediaman Rini dan keluarganya, di mana mereka tinggal di sebuah rumah susun di pinggir pantai di kawasan Jakarta Utara. Mereka beranggapan bahwa tinggal di sebuah rumah susun jauh lebih aman, karena jika terjadi sesuatu mereka bisa minta tolong ke tetangga mereka. Malam harinya terlihat Rini yang sedang makan malam bersama ayah dan kedua adiknya, yaitu Tony dan Bondi. Di sini Rini menyampaikan kalau dia akan keluar kota untuk melanjutkan kuliahnya. Mendengar hal tersebut, adik-adiknya pun langsung merasa sedih. Tetapi sang ayah meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja. Dan sang ayah pun mengizinkan Rini untuk pergi besok pagi. Sebenarnya Rini khawatir karena cuaca di rumah susun yang mereka tempati ini diperkirakan akan tertimpa badai besok pagi, dan berpotensi akan tertimpa banjir, dikarenakan rusun mereka ini dibangun di dataran rendah dan dikelilingi laut yang berpotensi air akan naik saat badai datang. Keesokan harinya ada kejadian yang sangat mengerikan terjadi, di mana di tengah kepadatan kegiatan warga rusun yang akan beraktivitas. Di sini mereka semua hanya mengandalkan satu lift di rusun tersebut. Kejadian mengerikan tersebut terjadi ketika rombongan orang yang masuk ke dalam lift tua itu, di mana lift tersebut tiba-tiba saja macet di tengah jalan. Lalu seseorang di dalam lift pun mencoba untuk membuka pintu lift tersebut untuk mencoba menyelamatkan diri. Kemudian ada yang berhasil keluar, yaitu Wisnu, dikarenakan badannya yang kecil. Namun sayangnya hanya Wisnulah yang berhasil selamat keluar dari lift tersebut. Sang ibu pun harus terhimpit bersama orang-orang yang ada di dalam lift itu, termasuk ayahnya Rini. Dan tidak lama setelah itu akhirnya lift pun terjatuh. Semua warga yang ada di dalamnya akhirnya tewas, kecuali ayahnya Rini yang selamat. Dan tak bagaimana kejadiannya tidak dijelaskan secara rinci, di mana di antara para korban tersebut ada 3 anak kecil perempuan yang sedang bermain di sekitar lift tersebut yang terjatuh dan menindas mereka bertiga. Setelah kejadian mengerikan itu, para jenazah sang korban berhasil dievakuasi ke unit mereka masing-masing sebelum dikuburkan. Seluruh jenazah ini belum bisa dikuburkan karena cuaca di luar rusun sedang tidak kondusif. Sepertinya perkiraan badai itu akan terjadi. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang gadis yang tinggal sendirian di rumah susun tersebut. Gadis itu bernama Tari. Anaknya kerap berpenampilan seksi sehingga mengundang para cowok sekitar untuk menggodanya. Dan salah satunya yang ikut tergoda adalah Tony, adiknya Rini. Di mana terlihat si Tony yang terus mencoba mendekati Rini.
Sampai akhirnya si Tari pun memanfaatkan Tony untuk memperbaiki radionya yang rusak pada saat itu. Di malam harinya ketika Tony selesai mengembalikan radio yang sudah dia perbaiki, tanpa sengaja dia berpapasan dengan seorang Pak Ustadz, di mana Ustadz tersebut ternyata sedang berkeliling di setiap unit rusun para korban yang tentunya sudah di dalam rumahnya menjadi mayat dan dikafani. Sang Ustadz tersebut pun mengajak Tony untuk menemaninya, namun Tony seketika menolak dengan halus karena merasa takut. Tapi si Ustadz ini meyakinkan Tony kalau takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang harus ditakuti. Dengan gemetaran akhirnya Tony pun ikut. Satu persatu rusun para korban dimasuki untuk diperiksa apakah ada jendela yang terbuka atau ada unit yang bocor. Sampailah pada unit yang pertama. Di situ langsung terlihat mayat yang sedang terbaring. Dengan gemetaran Tony mencoba menutup jendela yang terbuka. Setelah itu dia terkejut karena melihat Pak Ustadz yang tiba-tiba saja menghilang. Ustadz? Namun tidak lama kemudian Pak Ustadz tersebut pun muncul kembali dari depan pintu. Sebelum pergi ke unit korban yang lainnya, tiba-tiba saja si Ustadz ini izin turun ke bawah karena sedang tidak enak badan dan akan mengecek korban lainnya di lantai bawah. Pak Ustadz pun menyuruh Tony sendirian untuk melanjutkan mengecek unit korban lainnya, yaitu di lantai 13. Dan tentu saja Tony pun menolak karena takut. Tapi sang Ustadz ini pun akhirnya berhasil meyakinkan Tony untuk tidak takut lagi. Setelah Tony sampai di lantai 13, ia melihat sepasang kakek nenek yang sudah dikafani. Lalu Tony pun mencoba untuk menutup jendela di unit tersebut dan saat akan keluar, dia melihat plafon unit tersebut yang bocor dan air yang menetes tersebut mengenai salah satu mayat itu. Dengan penuh rasa takut, dia pun berinisiatif untuk memindahkan mayat tersebut agar tidak basah karena bocor. Dan tiba-tiba saja mayat tersebut malah melotot ke arah Tony. Tony yang melihat hal itu pun langsung kabur ketakutan dari unit itu. Saat keluar dia terkejut karena berpapasan dengan Dino yang merupakan salah satu warga penghuni rusun itu juga. Dino ini termasuk saingan Tony dalam merebut hatinya Tari. Nah, alih-alih menolong Tony, dia malah meminta tolong ke Tony untuk membantunya mengambil sebuah garpu yang jatuh ke unit 11. Awalnya Tony pun menolak karena ia berpikir buat apa dia nolongin Dino, toh itu hanya sebuah garpu. Namun dengan memelas, Dino pun tetap meminta tolong untuk diambilkan garpunya itu. Karena garpu tersebut merupakan suatu barang yang sangat berharga bagi ibunya, bahkan lebih berharga dari Dino. Akhirnya Tony pun mau menolong Dino dan langsung menuju ke unit 11. Setelah sampai, ternyata jalan masuknya melalui sebuah lubang tembok yang sebelumnya dilubangi oleh Dino. Ternyata si Dino ini mau mencuri ke rumah sebelah, dan garpu itulah yang ia pakai untuk mencongkel. Singkat cerita, si Tony ini akhirnya berhasil masuk ke lubang tembok tersebut, dan si garpu itu pun berhasil diambil. Di dalam unit tersebut, Tony melihat sebuah album foto yang ada foto-foto almarhum ibunya. Dia yang kaget pun sontak langsung memasukkan album foto tersebut ke dalam sakunya dan kembali pulang. Singkat cerita, badai pun semakin tinggi dan air sudah naik ke rumah susun, di mana sebagian warga sudah mengungsi dari sana. Dan untuk warga yang belum mengungsi, ya sudah tidak bisa keluar lagi karena sudah terperangkap oleh banjir. Ditambah suasana rusun tanpa hening dan mencekam karena sebagian warga di sana sudah tidak ada lagi. Scene pun kemudian berpindah kembali ke Rini, di mana terlihat Rini yang penasaran dengan apa kerja ayahnya selama ini. Dia juga sangat penasaran dengan isi koper yang selalu dibawa ayahnya kemanapun dia pergi. Dan setiap sampai di rumah, koper tersebut langsung disimpan di dalam laci dan langsung dikunci. Nah, malam ini merupakan kesempatan yang sangat tepat bagi Rini untuk mengambil koper tersebut dan membukanya. Setelah berhasil membuka koper tersebut, betapa terkejutnya Rini saat mengetahui jika isi koper tersebut adalah puluhan jari orang. Melihat hal tersebut, mereka semua pun langsung lari terbirit-birit. Tapi Rini tidak jadi kabur karena dia mau mencari adiknya yang satu lagi, yaitu Bondi. Saat itu dia ditemani oleh Tony dan juga Wisnu, sedangkan Tari dan Dino langsung kabur duluan ke bawah. Di lain sisi, Bondi dan kedua temannya sedang penasaran dengan sebuah gambar tentang rusun tersebut.
di mana di rusun tersebut terlihat seolah-olah ada lantai lagi di atas lantai 14. Tetapi mereka tidak pernah menemukan tangga untuk naik ke lantai tersebut. Kemudian mereka bertiga pun menyisiri seluruh pelosok lantai dan tetap saja tidak menemukan tangga. Di salah satu unit, Bondi melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi. Dan pas melihat secara dekat, ternyata orang tersebut adalah adik bungsunya yang dulu hilang di bawah arwah di dalam film Pengabdi Setan pertama. Melihat adiknya yang masih hidup, Bondi dan kedua temannya pun langsung lari keluar. Di luar dia bertemu dengan Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar kalau Ian masih hidup, Rini pun langsung masuk ke dalam unit itu dan membawa Ian keluar. Karena bagaimanapun dia juga adiknya. Saat mereka semua ingin pergi dari rusun tersebut, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh ayahnya Rini. Di sini sang ayah mencoba menjelaskan semuanya. Tapi Rini dan rombongan lainnya sudah tidak mau mendengar penjelasan dari sang ayahnya lagi. Mereka menganggap jika ayahnya ini adalah pembohong dan sakit jiwa. Ketika sedang berbicara, sang ayah pun melihat ada Ian di rombongan itu. Dia pun langsung mencoba menghajar Ian, namun langsung dicegah oleh Rini. Dan tidak lama kemudian Rini tiba-tiba saja jatuh pingsan. Sebelum sadar sepenuhnya, Rini merasa dia berada di sebuah ruangan dan dikelilingi oleh orang-orang dan mayat-mayat, di mana mayat-mayat tersebut sedang memuja ke sosok makhluk sesat. Dia juga melihat ayahnya yang sedang disiksa, dan penyiksaan itu pun dikomando oleh Ian, sang putra bungsu. Rini pun terus mencoba untuk melawan, tapi apalah daya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena belum sepenuhnya sadar. Di dalam kekacauan itu, sang penyelamat pun datang. Dia adalah Budiman Sailendra, sang paranormal. Budiman pun melempar semacam bola-bola kecil ke arah para dedemit menggunakan alat mistisnya untuk menghajar para makhluk tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil menyelamatkan Rini dan sadar. Setelah itu mereka semua pun langsung kabur keluar dari rumah susun tersebut menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Di dalam perahu karet tersebut, si Budiman sang paranormal pun menjelaskan kalau ayahnya itu dulu memiliki perjanjian sesat dengan setan. Dia lalu memutuskan perjanjian itu untuk melindungi anaknya, dan dia pun rela menebus kesalahannya itu dengan membantai ribuan orang. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita dari film Pengabdi Setan 2. Jika kalian penasaran dengan film aslinya, silahkan tonton aja di bioskop. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek. See you the next video.